Direktur RSUD Campur Darat Dr. Kaneni menyampaikan bahwa pelayanan di RSUD tersebut tidak kalah dengan RSUD Dr. Iskak, yakni dengan adanya pelayanan untuk anak, umum, kehamilan dan kandungan, paru, kulit hingga bedah tulang. Tak hanya itu, pelayanan seperti instalasi gawat darurat, poliklinik rawat jalan dan rawat inap, termasuk intensive care unit atau ICU pun juga tersedia di RSUD Dr. Kaneni. RSUD Campur Darat seperti kita ketahui baru saja selesai pada proses pembangunan, baik itu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, yang mana sebenarnya kita sudah mulai beroperasional pada tanggal 20 November 2022. Saya atas nama RSUD Campur Darat Dr. Kaneni dan selaku pribadi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berhasil turut serta dalam proses pembangunan dan menghadirkan RSUD Campur Darat Dr. Kaneni yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat khususnya Tulungagung wilayah selatan. Tentunya Bapak Ibu sekalian, semua pihak yang saya maksud adalah panjenengan semua yang saya undang pada pagi hari ini. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak Ibu sekalian. Saya masih ingat ketika program pembangunan RSUD Campur Darat ini dicanangkan pada tahun 2018 oleh Bapak Bupati. Begitu banyak proses, begitu banyak lika-liku, begitu banyak tahapan yang harus kita lalui sampai dengan hari ini, sehingga RSUD Campur Darat Dr. Kaneni ini bisa selesai 100% dan insya Allah akan diresmikan pada pagi hari ini. Bahwa pada prinsipnya pelayanan kesehatan yang diharapkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang berkualitas, mudah diakses dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung, di mana masyarakat yang tidak mampu mendapatkan subsidi dan pelayanan sampai dengan gratis, ini adalah suatu hal yang istimewa. Dan kita siap menjadi ujung tombak untuk mensukseskan program pemerintah Kabupaten Tulungagung ini sehingga terwujudnya masyarakat Tulungagung yang ayem tentrem mulya lan tinoto. Sementara itu, saya bersama teman-teman yang ada di rumah sakit bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk kemudahan dan keterjangkauan akses pelayanan, sehingga pada era revolusi industri ini, kita sudah memasuki revolusi industri 4.0, kami bersepakat dan berkomitmen untuk meluncurkan program aplikasi yang kami sebut Anggrem, aplikasi Nek Ngenggem. Aplikasi Anggrem ini masih berupa versi 1.0. Ini adalah aplikasi awal dari pengembangan semua akses pelayanan yang mana pada nantinya masyarakat bisa mengakses semua pelayanan secara real time melalui genggaman saja. Sementara itu, kita tak luput dari perhatian bahwasanya demografi yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung, khususnya bagian selatan, yang mana demografinya sangat rawan dengan bencana, mulai dari banjir, longsor, sampai dengan tsunami. Dan kita sudah membulatkan tekad dan merencanakan yang mana nanti ke depannya, Bapak Ibu sekalian, saya membutuhkan bantuan karena kami sebagai rumah sakit tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya support dan dukungan dari Bapak Ibu stakeholder semua yang ada di Kabupaten Tulungagung. Pada hari ini saya mendeklarasikan bahwa RSUD Campur Darat Dr. Kaneni Kabupaten Tulungagung siap menjadi rumah sakit tanggap dan siaga bencana.
kami membentuk Karneni Disaster Medical Team, yang mana ini akan berlanjut program kita dalam jangka menengah dan jangka panjang. Kepada keluarga Dr. Karneni, dan kita berikan aplaus tepuk tangan. Pada launching ini juga turut diserahkan piagam penghargaan pada keluarga Dr. Karneni. Dr. Karneni sendiri merupakan sosok dokter asal Tulungagung yang diyakini memiliki pengaruh besar dalam dunia kesehatan di Kota Marmer pada masa penjajahan. Bersama dengan koleganya Dr. Iskak, yang namanya sudah lebih dulu diabadikan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung. Perasaan dari keluarga, aduh, nggak bisa digambarkan ya Pak ya. Nggak bisa digambarkan betapa bangganya saya keluarga kami. Kita berikan tepuk tangan. Haru bahagia. Iya, nggak bisa menyebutkan dengan kata-kata. Dan saya itu, aduh, Mas Karneni ini dijadikan namanya rumah sakit begini, tapi putranya kan hanya satu, sudah situ. Saya tuh membayangkan, dah nih ya, kalau masih ada, bagaimana ya senengnya. Lah ini salah satu. Kita doakan semuanya nanti bisa mendapatkan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan ke depan Ibu sedikit aja tentang untuk rumah sakit ini. Harapan kami semoga rumah sakit ini jaya seterusnya, bermaslahat bagi umat. Amin. Dan diparingi kemudahan dalam segala hal. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di mana progres pembangunan telah rampung tahap demi tahap hingga mencapai 100%. Sesuai dengan visi misi mewujudkan keterjangkauan akses dan pemerataan pembangunan, dan sekarang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Untuk rumah sakit tangga bencana akan kita rencanakan di tahun ini. Kita akan bekerjasama dengan stakeholder tentunya, yang mana sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Tulungagung. Kemudian perencanaan di tahun ini kita akan merajut mulai kolaborasi tahun ini. Tahun depan kita menyiapkan sarpras. Insya Allah 2025 kita punya call center untuk tangga bencana di Tulungagung. Dok, untuk SDM-nya bagaimana? SDM insya Allah kita masih dalam tahap aman. Jadi kita memaksimalkan yang sudah ada. Karena untuk saat ini kita juga sudah memiliki SDM, baik itu dari ex-puskesmas maupun yang penerimaan baru CPNS kemarin. Jadi itu kita maksimalkan. Untuk saat ini kita perencanaan untuk penganggaran khususnya, ya, pastinya kita penganggaran dan kita akan merajut stakeholder terkait yang ada di pemerintah Kabupaten Tulungagung, baik itu Dinas Kesehatan, BPBD, dan stakeholder yang lain, TNI, Polri pastinya, untuk perencanaan ini bisa menjadi program. Dan di tahun ini program ini dan stakeholdernya akan kita susun sehingga akan kita tetapkan. Setelah itu kelengkapan sarpras akan kita susun di tahun ini.